Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang kembali di channel Betsy. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, gue mohon banget bantuannya untuk subscribe ke channel ini karena itu sangat membantu gue untuk memberikan motivasi dalam membuat video-video di channel ini. Oke, kali ini gue bakalan mereview Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Review kali ini bakalan banyak spoiler karena kenapa gue memutuskan banyak spoiler? Menurut gue ngepost video ini udah telat banget kayak. Jadi udah banyak yang nonton ya, karena udah banyak yang nonton pasti udah ada yang tahu. Jadi menurut gue kalau gue udah nampilin no spoiler kayaknya udah kayak basi lah dan lain sebagainya. Jadi gue mau buat video review yang udah banyak spoilernya aja. Oke, mulai dari apa ya? Mungkin overall untuk keseluruhan Doctor Strange 2 ini, anggap aja Doctor Strange 2 ini gue kasih per 10 lah, baik ya menurut gue. Oke, itu aja. Jadi untuk spekulasi, awal dari spekulasi gue tuh gue bakalan mengira Doctor Strange 2 ini ada kaitannya sama Loki dan WandaVision ya. Itu untuk TV seriesnya. Dan nggak ada sama sekali kaitannya dengan Falcon and Winter Soldier ataupun apa yang terakhir ini, Moon Knight ya. Jadi antara dua itu, akan tetapi cukup mengecewakan karena Loki tidak sama sekali disebutkan ya. Jadi kayak ada namanya di Loki itu varian, ada pun multiverse juga ada disebutkan, tapi nggak ada sama sekali di mention ataupun disinggung ya. Jadi menurut gue agak cukup kecewa di sana karena ya agak hype sih untuk Loki yang season 2, apalagi karena di episode terakhir itu bahwasanya Loki dan Sylvie mengacaukan timeline. Gue udah lupa nonton tentang Loki ini, dan juga udah membunuh He Who Remains. Jadi menurut gue kalau misalnya udah di-mention atau beberapa itu kayak bisa mengembalikan hype-nya ya, apalagi untuk fans-fans terkait kehadiran ataupun keberadaan Loki di MCU phase keempat ini. Jadi itu menurut gue yang bikin cukup mengecewakan terkait ekspektasi gue untuk Doctor Strange 2 kali ini. Jadi mulai untuk masuk ke pro dan con ya. Untuk pro ataupun poin-poin yang positif yang udah gue rangkum untuk Doctor Strange 2 ini, pertama itu terutama CGI atau sinematografi atau grafik lah di suatu film ya. Karena ini film Marvel dan di film Disney tentunya dituntut ya standarnya tinggi. Apalagi banyak banget sejarah-sejarah film Marvel yang CGI-nya tuh udah bisa dibilang wow, luar biasa. Dan untuk Doctor Strange 2 ini menurut gue udah luar biasa banget, terlebih lagi di atas standar ya. Karena belakangan ini untuk ada beberapa film dari Marvel ini kayak Black Widow ataupun Morbius kayak nggak memenuhi ekspektasi dari penonton, tapi ya tetap menghibur ya. Walau gue nggak tahu kasusnya Morbius karena gue nggak nonton kedua film itu. Ya kak, karena kenapa ya? Menurut lo kayak untuk suatu film yang menurut gue tertarik banget gue nonton itu pasti ada nilai yang ingin gue cari ya. Jadi kayak di Black Widow sama Morbius itu kayak apa yang bikin gue tertarik untuk nonton film itu nggak ada sama sekali gitu. Kecuali kalau misalnya gue fans hardcore-nya Marvel, mungkin gue nonton. Itu aja sih mungkin untuk CGI ya. Terus untuk action, menurut gue actionnya dapat banget dan feels banget naturalnya karakter tokoh dari Doctor Strange ini, dimana ya tau lah dia adalah Supreme Wizard ya, Supreme Wizard lah kayak ya nggak sih ya, pokoknya itulah Supreme lah, Sorcerer Supreme, yang dimana dia itu memegang kekuatan mistis, kekuatan magical ya. Jadi actionnya itu harus ada memuat kekuatan ya magical lah. Kayak menurut gua peak actionnya yang paling tertinggi itu ketika Doctor Strange lawan varian Doctor Strange yang lain ya. Menurut gua itu action yang paling tinggi ya. Dan yang paling rendah sih antara Doctor Strange dengan Modor. Iya nggak sih, Modor atau mantan pelatih ya, mantan teman dari Doctor Strange itu. Itu kayaknya itu actionnya hand to hand combat, jadi agak lame dan cringe ya menurut gue. Jadi ya, tapi tetap bagus sih, nggak juga mengecewakan juga. Cukup mengecewakan sih, tapi bisa lebih baik. Terus komedi ya mungkin tambahan lagi. Jadi komedinya itu bukan komedi yang bikin cringe atau pun yang bikin penonton susah mikir gitu. Jadi semua penonton tuh bisa dapatkan komedi tersebut dan komedinya juga nggak maksa. Itu yang gue suka dari Doctor Strange 2 ini. Dan
overall sih ketiga poin itu lebih bagus daripada Doctor Strange 1. Oke, masuk ke cons-nya ya. Jadi cons-nya itu ada beberapa. Menurut gue yang paling parah itu alur cerita. Jadi alur cerita dari Doctor Strange 2 ini kayak gimana ya, nggak terlalu mengejutkan dan juga nggak terlalu menarik menurut gue, karena inti awalnya itu cuman Doctor Strange dan America Chavez itu kejar-kejaran Scooby-Doo, Tom and Jerry dengan Wanda gitu, yang dimana Wanda ini ingin ya niatnya mau mengubah multiverse dan lain sebagainya dengan kekuatan America Chavez ya. Ini menurut gue kayak ya konsepnya sama dengan Scooby-Doo dan Tom and Jerry gitu, karena lu udah bakalan tahu akhirnya tuh kayak gimana gitu, dan endingnya tuh juga kayak ya pasti ya Doctor Strange dan America Chavez tuh find a way and win dan sebagainya gitu. Jadi kayak walaupun ada plot twist itu nggak bisa dibilang kayak plot gitu. Udah salah satu plot twist itu kayak udah dibilang kayak Doctor Strange itu adalah gangguan atau musuh utamanya gitu ya. Nah, tapi kayak ya B aja gitu. Di Doctor Strange 1 pun udah disebutkan bahwasanya, dan mungkin di film-film lain juga udah disebutkan bahwasanya Doctor Strange itu bakal melakukan apa saja, bakal melanggar aturan apapun itu untuk menyelamatkan ataupun untuk menghasilkan solusi dari permasalahan tersebut. Ya kayak ya di Endgame ya. Endgame atau Infinity Wars ya. Mana Doctor Strange itu memberikan Time Stone ke Thanos. Itu pun udah di Doctor Strange 1 pun juga udah dikasih tahu bahwasanya Strange itu menggunakan Infinity Stone, Time Stone untuk ya melanggar hukum alam gitu. Yang dimana di Doctor Strange 2 itu dikasih tahu lagi bahwasanya Doctor Strange itu emang gitu, kayak gitu sifatnya. Dia orangnya ya bisa dibilang munafik lah dan sebagainya kayak gitu. Jadi ketika dibilang Doctor Strange itu adalah musuh ataupun ancaman yang utama, ya kayak dia aja gitu, udah pasti udah. Dan juga Doctor Strange udah ngasih tahu bahwasanya dia bakalan menggunakan Darkhold untuk Darkhold tadi ya, yang dimana kita terlarang untuk ya untuk menjadikan solusi untuk menyelamatkan seluruh hal-hal yang menurut dia itu baik dan benar gitu. Udah kayak gitu doang. Jadi kayak itu plot twist menurut gua kayak nggak bisa disebut suatu plot twist. Disebut plot sih plot, tapi nggak disebut plot twist kan kayak enggak gitu. Dan puncaknya itu dimana kayak Wanda itu ketika bertemu dengan versi Wanda yang Dreamwalk, kayak Wanda merasa menyesal kayak gitu doang gitu, kayak cuman dibilang bahwasanya anggapan mereka aman dan bahagia gitu, kayak wow, just like that, just by words and we're done, kayak aneh aja gitu. Jadi itu aja sih menurut gue dari alur cerita ya, terutama yang menurut gue kayak cukup mengecewakan, dimana Marvel itu bisa jadi alur ceritanya bisa jadi lebih baik ya, dimana since Illuminati. Pasti orang banyak ngomong since Illuminati, dimana Illuminati itu what a waste gitu, what a waste of tokoh kali ya. Dimana tokoh-tokoh scene itu menurut gue lebih ke fan service-nya ya. Tapi fan service-nya itu bukan untuk kayak fans awamnya Marvel gitu, tapi untuk hardcore fansnya Marvel dan kayaknya comic book nerd gitu ya. Dimana ya toko ini kayak apa Mister Fantastic Four, apa lupa gua nama tokonya. Terus ada Captain Marvel, terus ada Professor X, terus ada Captain Britain atau siapa sih? Captain Britain atau Peggy Carter dan lain sebagainya. Pokoknya disebut kemudian satu lagi ada yang yang orang bisu itu. Kayak satu lagi sama Modor ya. Kayak Illuminati tuh di sini ngapain sih? Kayak peran mereka di sana tuh gak ada ngaruhnya sama cerita dan lain sebagainya. Mereka tuh cuman kayak samsak tinju untuk Wanda gitu, ataupun ya untuk memperpanjang durasi, ataupun cuma ya fan service untuk biar filmnya itu lebih hype lagi, untuk biar fans wow di bioskop kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak cukup mengecewakan sih, cukup mengecewakan, tapi scenes itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Terus kedua ada sinematografi ya, ada beberapa sih dari sinematografi, dimana salah satunya itu transisi. Salah satunya juga sih, tapi menurut gue paling utama transisi. Jadi transisinya itu bikin gimana ya, bikin bingung, tapi bingungnya itu bingung kayak aneh, bukan bingung wow atau bingung takjub, bingung aneh itu. Kok ada Wong tiba-tiba langsung berubah jadi backgroundnya gitu, dimana kayak transisi yang Wong itu transisi ketika Doctor Strange ngobrol pertama kali sama Wanda, dan langsung Doctor Strange ngobrol sama Wong di kamar touch gitu, kayak bikin penonton bingung gitu, aneh banget transisi kayak gitu, kayak
the worst kali, mungkin bukan the worst sih, tapi kayak transisi yang buruk gitu. Kalau misalnya kita bandingin ya, emang nggak baik sih bandinginnya. Kalau bandingin sama film yang menurut gua baik, bagus banget dan kreatif transisinya itu ada di Tintin the Movie yang animasinya ya. Itu keren banget transisinya. Kayak transisinya itu bikin bingung, bikin penonton bingung, tapi bingungnya itu bingung wow, bingung takjub gitu. Luar biasa transisinya, dan transisinya itu smooth. Kayak yang Wong tadi ya, di mana Wong itu dia jalan ke kamera dari blur ke fokus, dan backgroundnya tiba-tiba langsung berubah gitu. Kayak bikin penonton aneh aja. Dan itulah sih salah satu sinematografinya dan pickingnya. Terus ya paling itu tadi ya, jadi alurnya kurang nancap lah, sinematografi yang aneh, dan negatif yang lainnya yang kecil-kecil itu paling nggak bermasalah, itu paling yang besar-besar aja. Dan menurut gua sih karena yang positifnya tadi, yang bagus-bagusnya tadi, yang dimana sinematografinya, actionnya, komedinya tadi itu karena luar biasa baiknya ya, itu bisa menutupi ya beberapa ya, atau nggak menutupi sepenuhnya ya yang negatifnya tadi. Jadi menurut gua kayak ini baik tapi nggak bisa masuk ke sangat baik gitu. Jadi kayak di atas standar, emang di atas standar. Jadi ya menurut gua itu sih yang paling penting, itu apalagi alur cerita menurut gua sih. Emang udah nggak bisa dibilang lagi Hollywood, apalagi Disney ya, itu sinematografinya itu harus baik, dan CGI-nya tuh udah pasti dibilang di atas standar lah. Itu menurut gua. Jadi untuk keseluruhan ya, balikan lagi, keseluruhan gua kasih ini 8/10 atau baik. Oke, bagaimana menurut kalian terkait review gue kali ini, dan berikan juga review kalian terkait film Doctor Strange in the Multiverse of Madness di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, dan gue ingatkan sekali lagi untuk mohon banget tolong dukungannya dan bantuannya untuk subscribe ke channel ini, karena itu sangat membantu gue untuk berikan motivasi pada gue untuk buat video-video di channel ini. Sekian itu saja dari gue, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.